Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang sama dikasih Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Harian Toraja, Gereja Toraja Jemaat Depok, Selasa 22 Maret 2022. Pertolongan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus akan selalu menyertai kita semua. Amin. Kita berdoa untuk pembacaan firman Tuhan. Terima kasih, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan. Jika pagi ini Tuhan telah menyertai kami, membangunkan dari tidur kami semalam dengan tubuh yang sehat dan kuat tanpa kekurangan sesuatu apapun. Saatnya Tuhan, kami ingin menyelami sebagian dari firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan hari ini terambil dari Lukas pasal yang ke-13 ayat 18 sampai dengan 21. Nats kita terambil dari ayatnya yang ke-19. Ia seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon, dan burung-burung di udara bersarang pada cabang-cabangnya. Tema kita, kekuatan iman, kamatotoran, kapatonganan. Saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, banyak hal sederhana dalam kehidupan kita yang kurang mendapat perhatian, bahkan dianggap tidak berguna, padahal manfaatnya sangatlah besar. Dalam bacaan hari ini, Yesus menyebut biji sesawi dan ragi untuk mengumpamakan kerajaan Allah. Sekalipun kerajaan Allah diumpamakan dari hal kecil atau sederhana itu, bukan berarti mengecilkan arti kerajaan Allah. Kita dapat belajar dari benih sesawi dan ragi tersebut bahwa dari dalamnya terkandung kekuatan yang tidak terlihat oleh mata dan akal manusia. Betapa tidak, biji sesawi yang sangat kecil dari segala biji-bijian ternyata bisa bertumbuh menjadi pohon dan bermanfaat. Ayatnya yang ke-19. Begitupun dengan ragi, walaupun jumlahnya sedikit, namun bisa menghamiri adonan. Ayatnya yang ke-21. Jadi di balik kedua hal yang kecil dan sederhana ini terkandung kebesaran Allah yang mengagumkan. Kedua benda yang dipakai oleh Yesus dalam mengumpamakan kerajaan Allah dalam bacaan ini adalah berbicara tentang iman, bahwa sekalipun iman kita tidak terlihat, namun kekuatannya luar biasa. Iman bisa menghasilkan hal yang tidak dijangkau oleh pikiran atau akal manusia. Lalu bagaimana dengan kehidupan beriman kita? Dengan merenungkan firman saat ini, marilah kita memelihara iman kita dengan latihan-latihan rohani dan senantiasa menyandingkan telinga pada firman Tuhan sehingga kekuatan yang ada di dalamnya bisa dinampakkan dan menghasilkan buah yang baik. Walaupun kekuatannya tidak kelihatan, namun percaya bahwa iman itu dapat mengubah atau menyatakan hal yang tidak terjangkau oleh pikiran kita, dan dari iman itu pula kita bertahan dalam pengharapan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita satu dalam doa syafaat kita berdoa. Oh Tuhan, terpuji Engkau Allah Tuhan kami yang kami kenal di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Menyambut hari baru ini kami sungguh bersuka cita, disambut juga oleh firman-Mu yang mengajarkan kami bagaimana kuat dalam iman percaya dengan perumpamaan biji sesawi. Terima kasih untuk hamba-Mu, Penatua Octavianus Rusmin Munda yang Tuhan telah pakai dalam pemberitaan firman-Mu di pagi hari ini. Tuhan terus memberkati dalam hidup dan pelayanan. Bapa di sorga, banyak hal yang mensukacitakan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami, baik berupa semangat hidup, kekuatan, dan saudara-saudara kami yang boleh dipulihkan dari terinfeksi COVID dan penyakit-penyakit lain. Semua karena pemeliharaan Tuhan. Demikian juga yang telah mendapat penghiburan setelah melewati masa duka cita. Terima kasih Tuhan, Engkau terus menguatkan untuk percaya dan berharap kepadamu. Tuhan, kami berdoa buat mereka yang Engkau tambahkan usia setahun. Untuk saudara kekasih kami, Retsa Anugrah Menteng pada hari Minggu 20 Maret. Untuk
saudara kekasih dan orang tua kami Bapak Martin Borotoding pada tanggal 21 Maret kemarin, Stevi Isabella dan Hesmutiara Agatha. Setelah SK Talesang. Terima kasih Tuhan, bahkan yang tidak tersebutkan namanya dimanapun mereka berada, buat mereka bersuka cita dengan pertambahan usia. Bapa di sorga, kami berdoa buat mereka yang bergumul karena berbagai hal, buat mereka yang sakit Tuhan, Opa Palimbong, Tuhan memberkati, Tuhan menjamah tubuhnya, Mama Retsa, Tuhan memberkati dalam masa-masa perawatan medis yang dialaminya. Proses radiasi hari ini kiranya semua boleh berjalan dengan baik. Demikian juga orang-orang tua kami yang lanjut usia, yang sakit yang tidak tersebutkan namanya satu persatu dimanapun mereka berada, Tuhan kuatkan dan jamah tubuh mereka. Bapa di sorga, segala kehidupan kami hari ini seutuhnya kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan memberkati rencana, karya, dan kehidupan serta keluarga kami masing-masing. Pemerintah bangsa negara kami Tuhan, Engkau terus memberkati. Ini doa kami Tuhan, berkati kami sepanjang hari ini. Kami berdoa dan mengucap syukur karena Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudaraku, teruslah berkarya dengan kuasa kasih Tuhan, terima berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus dengan pertolongan Roh Allah yang kudus. Amin. Demikian sapaan pagi bersama Majelis Gereja Toraja Jemaat Depok. Selamat berkarya, selamat menjalani hidup ini dengan penuh sukacita dan kekuatan dari Allah. Terus beriman, Tuhan Yesus menyertai kita selalu.